Bayangkan Anda masuk ke sebuah perusahaan dan di dindingnya tertulis sebuah kalimat besar, menjadi perusahaan terbaik di dunia. Kedengarannya keren, tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar bermakna? Mari kita mulai dari sini. Dulu, dalam pandangan klasik, visi dan misi perusahaan seringkali bersifat formal, kaku, dan sangat umum. Visi biasanya hanya berisi tujuan jangka panjang yang abstrak, sementara misi menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan, seringkali tanpa menyentuh makna yang lebih dalam. Banyak perusahaan hanya menjadikannya sebagai hiasan dinding. Namun, dunia bisnis berubah, dan cara kita memandang visi dan misi pun ikut berubah. Mari kita lihat contoh nyata dari NTT, Company, Google, Technology Co. Google perusahaan teknologi terbesar. Mereka memiliki misi yang sangat jelas. Organize the world's information and make it universally accessible and useful. Kalimat ini sederhana, tapi kuat. Ini bukan hanya menjelaskan apa yang mereka lakukan, tapi juga mengapa mereka melakukannya. Inilah yang disebut sebagai pendekatan kontemporer. Dalam pandangan modern, visi dan misi bukan hanya pernyataan, tetapi menjadi arah strategis yang hidup dan membimbing setiap keputusan perusahaan. Sekarang kita bandingkan dengan pendekatan klasik. Dalam pendekatan klasik, visi bersifat statis dan jangka panjang. Misi deskriptif menjelaskan aktivitas perusahaan. Sedangkan dalam pendekatan kontemporer, visi inspiratif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan. Misi berorientasi pada nilai, pelanggan, dan dampak. Mari kita lihat contoh lain. Entity Company, Tesla, Automotive Co. Tesla Transition to Sustainable Energy. Ini bukan hanya tentang menjual mobil listrik. Ini tentang mengubah dunia. Dari sini, semua strategi Tesla menjadi jelas, mulai dari inovasi teknologi, produksi baterai, hingga ekspansi global. Sekarang kita lihat hubungan logisnya. Dalam pendekatan klasik, visi dan misi seringkali tidak terhubung langsung dengan strategi. Akibatnya, keputusan bisnis sering berjalan tanpa arah yang jelas. Namun, dalam pendekatan kontemporer, visi dan misi menjadi pusat dari seluruh proses manajemen strategi. Mereka memengaruhi bagaimana perusahaan menganalisis peluang, bagaimana strategi dirumuskan, bagaimana karyawan bekerja, bahkan bagaimana brand dipersepsikan oleh konsumen. Dengan kata lain, visi dan misi bukan lagi kata-kata, tapi kompas. Dan disinilah letak keunggulan bersaing. Perusahaan yang memiliki visi dan misi yang kuat akan lebih mudah beradaptasi karena mereka tahu arah yang ingin dituju. Sebaliknya, perusahaan tanpa arah yang jelas akan mudah kehilangan fokus, terutama di tengah perubahan yang cepat. Jadi, jika Anda sedang membangun bisnis atau mempelajari manajemen strategik, coba tanyakan satu hal sederhana. Apakah visi dan misi Anda hanya terdengar bagus atau benar-benar mampu menggerakkan strategi dan tindakan?